Saya akan menjelaskan kedua teori ini secara umum dan mudah untuk dimengerti oleh permisa. Jadi dimulai dari imitasi. Kata imitasi datang dari bahasa Latin imitiato, sebuah salinan meniru. Arti dari imitasi itu sendiri adalah aksi di mana seorang individu mengobservasi dan memperhatikan sebuah objek maupun tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup atau benda mati. Setelah mereka mengobservasi, mereka akan memulai untuk mereplikasikan tindakan-tindakan yang telah mereka observasi. Contoh, seperti bayi yang baru lahir, mereka akan memperhatikan lingkungan sekitar mereka dan mencoba untuk menirunya, mulai dari cara berbicara atau melakukan aksi. Contoh lain, seorang pekerja bangunan satu memperhatikan cara pekerja dua membuat bangunan dengan cara yang lebih mudah. Lalu lama-lama pekerja satu memulai untuk meniru pekerja dua, caranya membangun dengan hasil yang sama. Bila dilihat-lihat secara keseluruhan, imitasi adalah ilmu di mana kita meniru apa yang sudah ada. Apa yang possible untuk dilakukan di dunia sekarang ini. Lebih tepatnya adalah meniru apa yang sudah ada lebih dahulu atau datang pertama di dunia ini. Lalu untuk mimesis, kata mimesis berasal dari Yunani kuno yang berarti untuk meniru. Pengertian dari mimesis tidaklah beda jauh dari imitasi. Mimesis merupakan istilah yang biasa digunakan oleh filsafat dan kritik sastra. Mimesis adalah representasi atau tiruan dari sisi alam atau dunia yang ada. Memang pengertian dari mereka sedikit sama, namun sebenarnya mereka memiliki perbedaan di mana mimesis lebih mengarah ke kesenian dan literatur. Penjelasan lebih jelas dari mimesis adalah di mana kita mengamati sebuah objek apapun, makhluk hidup atau benda mati. Lalu kita tiru dengan cara melukisnya atau membuat bentuknya sesuai dengan gambaran asli, namun tidak 100% mirip dengan keberadaan asli yang ada. Jadi secara keseluruhan menurut pendapat saya, arti dari imitasi itu sendiri lebih menuju ke paham sosiologis, sedangkan mimesis adalah kalian meniru kita dalam bidang kesenian. Teori imitasi merupakan tiruan dari realita yang bisa dirasakan melalui indera. Plato memiliki pandangan idealis yang melihat bahwa sebuah idea adalah satu-satunya hal yang nyata karena sifatnya yang sempurna, selalu tetap, dan hanya dapat diketahui melalui rasio, tidak mungkin untuk dilihat atau disentuh dengan panca indera. Karena pandangan itu, Plato menganggap rendah para seniman yang hanya meniru realitas dan mengatakan bahwa seni hanyalah ilusi tidak nyata yang tidak berguna, sehingga seorang pengrajin lebih mulia karena hasil karya yang diciptakan dapat dirasakan oleh panca indera. Dengan pernyataannya tersebut, Aristotle menentang pandangan Plato dan berpendapat bahwa seniman tidak hanya sekedar meniru realita, tetapi membuat sesuatu yang baru melalui realita dari pikiran seniman tersebut. Meskipun berpendapat berbeda mengenai teori imitasi, Plato dan Aristotle menyetujui bahwa Greek tragedy meniru kejadian nyata. Tetapi Plato tidak menyetujui Greek tragedy karena ia merasa bahwa manusia dapat mengikuti kekejaman seperti yang digambarkan, tetapi Aristotle berpendapat bahwa Greek tragedy dapat dikatakan sebagai katarsis atau sebagai pelepasan emosi untuk membangkitkan perasaan kasihan dan ketakutan dan untuk menghilangkan emosi-emosi ini sehingga mereka meninggalkan teater dengan perasaan bersih dan terangkat. Pada teori kali ini, saya akan menjelaskan teori imitasi berdasarkan James Gombrich. Gombrich berpendapat meskipun tujuan pada seniman menerapkan teori imitasi, proses penggambaran atau representasi selalu bergantung dengan prakonsepsi oleh seniman itu sendiri. Gombrich menjelaskan lagi bahwa setiap seniman memulai proses mereka dengan menggunakan model atau visual dari makna kosakata. Tanpa serangkaian stereotip atau kategori, visual seniman tidak akan pernah berhasil mengklarifikasikan tayangan yang dihadapinya dan mengatur presentasinya menjadi sebuah struktur yang teratur dan jelas sehingga dapat dikenali atau dibayangkan oleh orang lain. Bisa kita lihat di contoh gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah sebuah pemandangan di Derwent Water. Gambar pertama dilukis oleh seniman asal Inggris dan gambar yang kedua dilukis oleh seniman asal Cina. Pelukis Cina ingin memperlihatkan bagaimana pemandangan Inggris di mata rakyat warga Cina. Di sini Gombrich mengkomentar, kita melihat bagaimana kosakata tradisi warga Cina yang relatif bersifat kaku pada sebagian layar selektif yang hanya mengakui fitur-fitur yang ada skemata. Seniman akan tertarik dengan motif yang dapat diterjemahkan dalam ciri khasnya.
Gaya seperti medium menciptakan mental yang membuat seniman mencari aspek-aspek tertentu dalam adegan di sekitarnya yang dapat mereka render. Melukis ada kegiatan dan karena itu seniman akan cenderung melihat apa yang mereka lukis daripada melukis apa yang dilihatnya. Kesimpulan yang bisa diambil dari pendapatan Gobris adalah sebuah seni pada dasarnya adalah konseptual. Setiap representasi, bahkan yang paling realistis, dipengaruhi oleh skema konseptual oleh kosakata dan perangkapan yang dimiliki oleh seorang seniman tentang melukis oleh tradisi di mana mereka dibesarkan dan teknik yang diperolehnya. Jejak perubahan karya antusiasme Alberto Giacometti yang luar biasa di Eropa dan sesudah Perang Dunia Kedua. Sebagai seorang surrealis 1930-an, ia merancang bentuk patung inovatif yang sekilas seperti mainan, dan sebagai keberadaan setelah perang, ia memimpin jalannya untuk menciptakan gaya yang menyimpulkan kepentingan filosofi dalam persepsi, diasingkan, dan kegelisahan. Meskipun hasil karyanya meluas ke melukis dan menggambar, seniman kelahiran Swiss dan Paris ini paling terkenal dengan patungnya. Dan dia mungkin paling diingat untuk karyanya yang figuratif, yang membantu menjadikan motif figur manusia yang menderita sebagai simbol populer Roma pasca perang. Tujuannya dalam berseni bukan untuk mewakili orang seperti yang kau kenal, tetapi seperti yang kau lihat. Kemiripannya dengan representasi realis dari fitur wajah dan lebih banyak dalam penggambaran persepsi visual. Keluarga dan teman-temannya menghabiskan berjam-jam berpose di studio yang dingin, sementara Giacometti tanpa lelah melukis atau memahat, dengan perasaan tidak pernah meniru apa yang dia lihat. Saya akan menjelaskan satu penemuan dari Giacometti dan pengalamannya di dalam bidang kesenian yang menyangkut teori imitasi. Pada tahun 1925, Giacometti mengalami depresi dalam mengekspresikan inti dari karya anatominya. Dalam hal itu, dia mencari cara untuk menghilangkan depresinya. Yang dia lakukan adalah mengerjakan karyanya melalui dari ingatan yang sudah dia pernah lewati. Pada tahun 1928, Giacometti membuat karya sculpting abstraknya yang diberi nama Gazing Head. Gazing Head ini adalah karya pertama originalnya yang berbentuk persegi panjang dan datar. Sebelum dia membuat Gazing Head, dia terinspirasi dari hasil percobaan dari ibu dan ayahnya yang terkait dengan lautan dan pengaruh dari Afrika. Giacometti ini pas saat masih muda sangat percaya diri terhadap kemampuan artistiknya, dan dia bilang, saya bisa meniru apapun itu dan saya memahaminya lebih baik daripada orang lain. Dalam kemampuannya tersebut, adanya keterkaitan dengan ilmu imitasi yang mengajarkan tentang gimana kita meniru apa yang sudah ada lebih dulu. Dengan secara tidak langsung, Giacometti menggunakan ilmu imitasi dengan mencampurkan apa yang sudah pernah dia lihat atau yang sudah pernah dia ingat, dan dia menggunakan ilmu tersebut ke karya sculptingnya. Kesimpulan statement Plato dan Aristoteles. Pemahaman Plato tentang karya seni dipengaruhi oleh pandangan tentang ide. Plato memandang negatif karya seni. Menurut Plato, karya seni hanyalah tiruan dari realita yang ada. Realita yang ada adalah tiruan dari yang asli. Yang asli itu adalah yang terdapat dalam ide. Ide jauh lebih unggul, lebih baik, dan lebih indah daripada yang nyata ini. Sedangkan Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada di eksis. Ia menyatakan bahwa bentuk materi sempurna, murni, atau bentuk akhir adalah apakah yang dinyatakan sebagai theos, yaitu dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan.